Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnawati. Saya dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 27. Saya di sini akan menceritakan novel sejarah yang berjudul Mangir, karya Pramoedya Ananta Toer. Baik, saya akan mulai ceritanya. Mangir, karya Pramoedya Ananta Toer. Di bawah bulan malam ini, tiada setitik awan di langit, dan bulan telah terbit mengunjungi segala dan semua yang tersentuh cahayanya, seperti hutan, laut, hewan, dan manusia. Langit jernih, bersih, dan terang. Di atas bumi Jawa, keadaannya lagi gelisah, resah, seakan-akan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. Abad ke-16 Masehi. Bahkan Laut Jawa di bawah bulan purnama sidik itu gelisah. Ombak-ombak besar bergulung-gulung, memanjangkan terputus, menggunung, melandai, mengejari pesisir Pulau Jawa. Setiap puncak ombak dan riak, bahkan juga busanya yang bertebaran seperti serakan mutiara yang dikuningi oleh cahaya bulan. Angin meniup tenang, ombak-ombak makin menggila. Sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca angin damai. Badannya yang panjang, langsing, dengan haluan dan buritan meruncing. Timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar kemudi di haluan menggelembung membuat lunas menerjang seorang gunung-gunung air serong ke barat laut. Barisan dayung pada dinding kapal berkayu, berirama seperti laki-laki pada ular naga. Layarnya yang terbuat dari pilihan kapas dan benang sutra mengilat seperti emas, kuning, dan menyilaukan. Sang patih berhenti di tengah-tengah pendopo, dekat pada Damar Sewu, menegur, "Dingin-dingin begini, Anakanda datang. Pasti ada sesuatu keluar biasaan. Mendekat sini, Anakanda." Dan Patra Gading berjalan mendekat dengan lututnya sambil mengangkat sembah, merebahkan diri pada kaki sang patih. "Ampuni Patih, membangunkan Paduka pada malam buta begini. Kabar duka Paduka. Bala tentara Demak di bawah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga, telah menyalahi aturan perang." "Allah Dewa Batara," saut sang patih, "itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Bala tentara Tuban tak sempat dikerahkan Paduka." "Bagaimana Bupati Jepara?" "Tewas enggan menyerah Paduka." Patra Gading mengangkat sembah, sisa bala tentara Tuban ke timur kota. Jepara penuh dengan bala tentara Demak yang lebih dari 3.000 orang. Begitulah kata Warta. Padam meneruskan dengan hati-hati, matanya tertuju pada Boris. Semua bangunan batu di atas wilayah kota, gapura, arca, dan pagoda, kuil, dan candi akan dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukum buang ke laut, tinggal hanya pengumumannya. Disambar petirlah dia, Boring meraung, seakan batu-batu itu bagian dari dirinya sendiri. Dia hendak cekik semua penahat dan semua dewa di kayangan. Dikutuk dia oleh Batara Kala,
Tiba-tiba suaranya turun mengiba-iba. Apalagi artinya pengabdian. Aku pergi. Jangan dicari. Tak perlu dicari. Ia lari keluar ruangan, langsung menuju ke pelataran depan. Diangkatnya tangga dan dengannya melangkai pagar papan kayu. Dari balik pagar, orang berseru-seru, "Lari dari asrama, lari!" Mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat oleh sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap menentang usaha Portugis yang sudah mulai melakukan perdagangan ke Jawa? Sikap itu semakin ditunggu semakin tak datang. Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membentuk utusan untuk menghadap Sultan. Mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut paut dengan Demak dan musafir. Jawaban itu mengecewakan para musafir. Mereka menganggap sudah tidak penting lagi. Bagi para musafir, mereka mengagungkan Demak, apa gunanya? Apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disiapkan kalau bukan untuk mengusir Portugis, dan dengan demikian terjamin dan melindungi Demak sebagai negeri Islam pertama di Jawa. Orang menarik kesimpulan dari perkembangan terakhir. Antara anak dan ibu tak akan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian timbul. Adakah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri, sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang kandungnya? Orang menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Sultan Trenggono tak mengambil sesuatu tindakan terhadap ibunya. Ia makin keranjingan membangun pasukan daratnya. Hampir setiap hari orang dapat melihat ia berada di tengah-tengah pasukan kuda kebanggaannya, baik dalam latihan, sodor, maupun ketangkasan berpacu samba. Memainkan pedang, menghajar boneka yang digantungkan pada sepotong kayu. Ia sendiri ikut dalam latihan-latihan ini. Dan dalam salah satu kesempatan semacam ini, pernah berkata secara terbuka, "Takkan ada yang lebih ampuh daripada pasukan kuda. Lihat kaulah, kami semua." Dan para perwira pasukan kuda pada berdatangan dan merubungnya, semua di atas kuda masing-masing. Pada suatu kali, kaki kuda Demak akan mengepulkan debu di seluruh bumi Jawa. Bila debu jatuhnya kembali ke bumi, ingat-ingat para kawula, akan kalian lihat takkan ada satu kaki orang peranggi pun tampak, juga tapak-tapaknya di Belambangan dan Pajajaran akan musnah, lenyap, tertutup oleh debu kuda kalian sendiri. Seluruh Tuban Mendang digantikan oleh Kalacuil, yaitu pemimpin pasukan gajah. Nama barunya Kalacuil, pemimpin pasukan gajah. Nama barunya Wirabumi. Panggilannya yang masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka Kalacuil tak juga terhapus dalam sebutan. Pasar kota dan pasar bandar kembali ramai, seperti sedia kala. Lalu lintas laut, kecuali dengan atas angin,
pulih kembali. Sang adipati telah menjatuhkan titah, kapal-kapal Tuban mendapat perkenaan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai. Itulah tadi novel sejarah tentang Mangir. Cukup sekian, jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.